apa sih hal yang menarik pertolongan atau yang Allah kemudian memberikan pertolongan kepada seorang hamba? Apa? Yaitu adanya kesungguhan kembali kepada Allah di awal setiap pekerjaan. Mengembalikan sesuatu kepada Allah di setiap awal pekerjaan. Niku bahasa sederhananya, sangat sederhananya. Mau memulai pekerjaan apapun, niatlah karena Allah. Itu namanya mengembalikan pekerjaan kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Tatkala kalian mempunyai azam atau keinginan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, fatawakkal, bertawakallah kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Ibnu Abad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ini belum ada yang bapak-bapak ya? Ini yang bapak-bapak nggak hadir ini. Tang ini dibagi sana. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya sebetulnya merdeka itu tidak terpengaruh dengan hierarchy of need-nya Maslow. Hierarchy of need-nya Maslow itu kan yang terbawa itu kan kebutuhan fisiologis yang berupa fisik, makan, minum gitu. Nah, yang tertinggi itu adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ya, sering kita lihat orang-orang yang mungkin makannya satu hari itu kurang dari 3 kali tapi jiwanya merdeka. Tapi ada orang-orang yang mungkin kalau dimakan 3 kali sehari itu sampai 7 turunan katanya nggak habis. Nah, tapi yang susah juga banyak. Jiwanya nggak merdeka. Nah, jiwa merdeka itu menurut saudara-saudara apa? Bebas? Damai. Kalau menurut saya damai itu. Karena kalau bebas tidak ada perbuatan itu kecuali membawa akibat. Iya toh? Apapun itu pasti memberi akibat. Bebaskan diri Anda sebebas-bebasnya, makan sebanyak-banyaknya. Akibatnya mesti ada. Paling enggak kewareken. Kewareken itu enak enggak? Kelebihan. Jadi memang bebas itu harus ada aturannya. Tapi sesungguhnya
saya sepakat dengan Mas siapa Mas? Aku lali. Saya itu sulit sekali mengingat nama itu. Armando. Mas Armando itu bahagia itu. Karena setiap orang yang merasa bahagia, duit-duit apa orang duit-duit pas merasa bahagia kan merdeka. Benar tak? Maka kemerdekaan sesungguhnya itu adalah merdekanya jiwa. Merdekanya jiwa kita. Ya, mudah-mudahan. Tapi bagaimanapun kemerdekaan yang seperti Indonesia peroleh itu ya sangat luar biasa. Karena kalau tidak ada itu, ya kita juga namanya terjajah. Terjajah itu tidak ada kebebasan melakukan sesuatu. Penjajah itu lebih jelek daripada Allah, jelas ya. Allah itu kan mewajibkan sesuatu. Tetapi Anda pernah nggak dipaksa oleh Allah? Sholat harus. Enggak. Allah itu mengharuskan sholat. Allah itu mewajibkan sholat. Tahu bedanya wajib dan harus, Mas Rafi? Ini gawe instrumen aja salah loh. Harus dan wajib itu beda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau harus itu mau nggak mau harus dikerjakan. Tapi kalau wajib itu adalah kalau mau ngerjakan nanti tak kasih pahala. Kalau tidak kamu kerjakan tak kasih siksa. Tetapi itu kamu bebas milih loh. Sangat demokratis tuh Allah. Berbeda, wajib dengan harus itu berbeda. Dan Anda kalau mengajarkan ke murid-murid nanti itu harus dibedakan. Karena Allah tidak pernah memaksa. Kalau mau beriman silakan, kalau mau kufur silakan, begitu ya Allah. Luar biasa. Tapi semua itu membawa akibat, membawa manfaat. Ada manfaat, ada akibat. Sampai-sampai Allah itu dengan orang yang tidak percaya saja kasih sayangnya masih diberikan. Kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang nggak percaya. Kalau sekarang ini kita lihat YouTube itu kan banyak mu'alaf yang direkam itu ya. Itu kan banyak sekali yang malah awalnya adalah misionaris, kemudian menjadi dai. Saat dia menjadi misionaris itu kan nggak percaya pada Allah. Tapi kok kemudian dikasih keimanan. Itu biasanya orang-orang yang sejak awal kesungguhannya untuk mencari kebenaran itu ada di dalam diri. Oke, malam hari ini itu pengantar saya untuk menyambut hari kemerdekaan yang biasanya tirakatan ya. Di Jogja tirakatan. Ada lomba, ada makan-makan, tapi pada kesempatan kali ini ya kita cukup berdoa saja lah. Oke, kita lanjut pembahasan kitab Syarah Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syarahnya itu banyak, termasuk Kiai Haji Soleh Darat itu juga mengarang Syarah Al-Hikam. Nah, yang saya baca ini adalah Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Hari ini kita sampai halaman 97 di baris yang pertama. Qala fi lataifil minani. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan, beliau berkata, beliau berpendapat, walajali bulit taufiki, adapun yang menarik kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik pertolongan, yang menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah alamatu sidqir ruj'a. Ada yang membaca ar-ruj'i. Alamatu sidqir ruj'a ilallahi fi awwali kulli fi'lin. Yaitu adanya tanda benarnya
kembali kepada Allah fi awwali kulli fi'lin, di awal setiap pekerjaan. Jadi apa sih hal yang menarik pertolongan atau yang Allah kemudian memberikan pertolongan kepada seorang hamba? Apa? Yaitu adanya kesungguhan kembali kepada Allah di awal setiap pekerjaan. Mengembalikan sesuatu kepada Allah di setiap awal pekerjaan. Niku bahasa sederhananya, sangat sederhananya. Mau memulai pekerjaan apapun, niatlah karena Allah. Itu namanya mengembalikan pekerjaan kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Tatkala kalian mempunyai azam atau keinginan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, fatawakkal, bertawakallah kepada Allah. Belum mulai, baru niat saja kita diperintah oleh Allah untuk tawakal kepada Allah. Mau cari pekerjaan, mau belajar, mau kuliah lagi, mau hafalkan Al-Quran. Siapa yang ke Kudus dulu? Adam. Gimana kabarnya itu sekarang? Wah. Makin bingung gitu. Itu maka dimulailah dengan tawakal kepada Allah. Seseorang bisa enggak bertawakal kepada Allah tanpa didahului bahwa pekerjaan itu adalah lillahi ta'ala? Enggak bisa. Bisa enggak orang itu menumpukan segala pekerjaannya nanti kepada Allah? Semua itu lillahi ta'ala gitu. Tanpa adanya bahwa perbuatan itu memang diniati untuk lillahi ta'ala. Itu enggak bisa. Maka sangat penting yang namanya mengembalikan segala sesuatu di awal pekerjaan itu dengan lillahi ta'ala, dengan niat yang ikhlas. Saya sudah sering cerita ya, tapi mungkin beberapa orang belum pernah dengar cerita. Saya itu menikah. Nah, ini mungkin nanti mudah-mudahan Anda bisa niru ya, karena itu saya anggap sesuatu yang baik. Walaupun dinamikanya itu ya nganggo sedih, nganggo marah juga gitu ya. Jadi saya menikah itu dihadapkan dengan dua pilihan calon. Mengapa kok begitu? Jangan dianggap kayak saya punya calon dua itu karena saya pintar menggait hati wanita, enggak. Tapi saya menikah itu dihadapkan pada dua calon karena saya mintanya ke kiai. Gitu. Saya ke kiai minta dikenalkan ada calon untuk saya menikah enggak. Nah, akhirnya ini yang satu ini, yang kedua ini. Nah, pilihannya kalau memilih apa yang kita gunakan? Istikharah atau sholat istikharah? Saya sholat istikharah. Nah, saat saya sholat istikharah itulah yang namanya kita itu mengembalikan sesuatu hal, pekerjaan, apalagi menikah itu kan seumur hidup, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya sudah dipilihkan sholat istikharah dan dipilihkan yang ini, maka saya juga harus konsisten dong. Nah, saya harus konsisten. Pertimbangannya, walaupun secara indera, pikiran dan macam-macam, mungkin saya harus milih B. Tapi kalau hasil istikharahnya A, ya terpilih A. Gitu juga nanti saya harap ya jenengan bisa meniru itu. Di istikharah ini arep nikah itu. Di istikharah itu. Jangan karena sesuai dengan indera saja. Indera saja itu apa? Ya pertimbangan mata, pertimbangan telinga. Wah, suarane apik tenan.
Begitu dia berkata itu langsung damailah jiwa saya gitu. Jadi bukan apa yang dilihat tapi apa yang didengar gitu. Ada kan? Ada juga yang kalau saya deket dia itu aroma apa ya? Ya katakanlah aromanya itu begitu menyejukkan. Aroma kok sejuk, yang mendamaikan jiwa. Ya macam-macam kan? Wong di dalam teori pembelajaran saja orang itu ada yang auditif. Ya toh? Apa auditif? Dominan pada kalau visual artinya setiap orang dengan pembagian di dalam teori ilmu pendidikan seperti itu, maka sebetulnya kita bisa membawa itu ke konteks yang lain, bahwa orang itu bisa tertarik karena telinganya, bisa tertarik karena matanya. Tapi dalam memilih jodoh jangan pertimbangan itu, jangan pertimbangan ini ya. Tapi pertimbangannya adalah Allah lillahi ta'ala. Caranya, strateginya dengan sholat istikharah itu. Maka nanti kalau ada apa-apa di dalam perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga itu, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Ya ini tadi, wal jalibu lit taufiqi alamatu sidqir ruja'a ila Allahi fi awwali kulli fi'lin. Sesuatu yang menarik pertolongan Allah itu adalah adanya tanda, adanya kesungguhan mengembalikan sesuatu, segala sesuatu, perbuatan apapun itu kepada Allah. Berarti niatnya lillahi ta'ala, saat strategi melakukannya juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Allah, termasuk dengan sholat istikharah. Yang kedua, ini tadi yang pertama, yang menarik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki tahqiqil faqri wal faqati ilaihi. Yang kedua adalah meninggalkan ngaku-ngaku dirinya adalah nyata-nyata fakir maupun butuh kepada Allah. Meninggalkan ngaku-ngaku bahwa dirinya itu butuh maupun fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaku-ngaku loh. Ya Allah, saya ini sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi nyatanya dia masih bisa pilih makanan, mau rendang atau soto. Ada macam-macam lah. Kayak begitulah. Itu namanya belum, itu mengaku fakir di hadapan Allah. Ngaku-ngaku fakir, tapi belum fakir. Fakir butuh yang luar biasa itu adalah yang luar biasa, tetapi itu sangat berat ya. Ya, saya berharap kita semuanya tidak mengalami itu. Itu adalah sudah taruhannya hidup dan mati. Itu yang namanya betul-betul sudah tidak punya daya dan upaya apa-apa. Nah, saat seperti itu, orang itu ndungone itu hanya kepada Allah. Contoh situasi apa yang sering kita hadapi pada saat seperti itu ya, pada saat seperti itu. Itu saya pernah pergi ke hutan, walaupun bukan hutan gung liwang-liwung yang besar gitu, tapi itu pada malam ya. Kalau si siapa Litang sering gitu loh, sering, tapi mungkin niatnya beda. Saya ke sana di pinggir pantai selatan, tapi di hutan-hutan sebelah sana. Itu saya masuk. Itu saya nggak tahu daerah itu, nggak tahu ya. Saya tahu itu di pinggir pantai selatan, tapi saya masuk daerah mana kalau sekarang disuruh nyari juga nggak tahu. Hanya masuk, lalu di situ itu tidak ada orang yang tahu saya di sana. Saya juga tidak bawa HP waktu itu, mungkin jauh dari pemukiman penduduk, sehingga kalau ada apa-apa tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menolong. Harapan seperti itu
tumpuannya akhirnya hanya kepada Allah. Itulah yang kan ada macam-macam ya, ada ular, ada perampok, ada jin, ada genderuwo, macam-macam toh. Jojo no macan, gitu. Nah, artinya kemungkinan itu masuk semuanya ke dalam pikiran saya. Nah, akhirnya membuat saya lebih bisa merasakan yang namanya berharap kepada Allah, hanya kepada Allah sungguh-sungguh ya seperti itu. Makanya Lintang kemarin kan, wah ini enak sebetulnya Tang. Kalau kita jalan-jalan ke gunung, terus nanti. Nah, tapi harus berpisah masalahnya itu. Lah nek berdua saja kan masih ada harapan orang lain. Itu latihan. Tapi latihan juga seperti itu juga tidak kemudian Anda meninggalkan bekal, tidak pakai sepatu, pakai kaki saja. Tidak begitu. Menjaga, jadi ikhtiar menjaga diri itu ada. Tetapi juga nanti pada situasi yang seperti itu kita betul-betul tetap hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya fakir dan butuh betul-betul kepada Allah, tidak ngaku-ngaku. Yang berikutnya wal ghimasi fi bahriz zullati wal maskanati baina yadaihi wal ghimasi dan menyelam fi bahriz zullati di lautan kehinaan wal maskanati dan kemiskinan. Miskin, hina itu jangan dimaknai sebagai koyo wong nang dalan, orang gila itu hina. Bukan itu. Tapi rasa kita waktu berhadapan kepada Allah, waktu berdoa, waktu ibadah, maka kita itu betul-betul di dalam kondisi menyelam di dalam rasa hina dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, dalam prakteknya saat Anda beristighfar seperti tadi, apa yang Anda rasakan? Istighfar itu kan mempunyai muatan bahwa ya, kita butuh kepada Allah untuk diampuni. Jenengan coba sekarang minta ampun kepada orang, sesama orang. Anda malu nggak? Merasa hina nggak? Wah, iya toh? Tapi bisa nggak menghadirkan rasa malu itu kepada Allah? Nyatanya kita itu lebih banyak salahnya kepada Allah loh daripada kepada manusia. Kita satu, kita diciptakan untuk beribadah. Tenan ibadah, wis akeh ibadah. Kita disuruh sholat. Sholat itu ya di Al-Maun itu harus khusyuk, nggak boleh sahun toh. Apa wis ngono tenan? Kita disuruh bersyukur. Perintah wis bisa syukur tenan? Kita perintah sabar, besok sabar tenan. Kita diperintah berbakti kepada orang tua, wis bisa ngono tenan. Berarti itu banyak sekali kalau dikumpulkan, kita bawa pada saat istighfar itu, maka rasa hina kita di hadapan Allah itu lebih lagi dan lebih. Apalagi saat itu kemudian dihubungkan dengan kata terakhir di istighfar itu. Apa? Al-Azim. Al-Azim itu apa? Maha Agung. Maha Agung itu kan tidak ada yang melebihi keagungan Allah. Hanya Allah. Padahal kita berhadapan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono saja mungkin kita merasa beliau sangat agung gitu ya. Orang agung. Sultan ya. Wong kita bukan sultan beneran, sultan yang banyak disebut sultan karena banyak uangnya aja kita bisa munduk-munduk toh. Iya kan? Nah, Allah itu lebih berpuluh-puluh ribu bahkan mungkin berjuta keagungannya. Nah, saat tadi kita di awal mengumpulkan banyak kesalahan kita, terus dibandingkan dengan keagungan Allah ini, maka sangat terasa apa? Gapnya sangat jauh toh. Nah, maka saat itu kita bawa di dalam istighfar, maka kita bisa betul-betul beristighfar dengan adzullah wal maskanah ini. Harapannya begitu. Bukan cuma istighfar, sewu. Astagfirullahaladzim.
ini beda. Kalau astagfirullahaladzim, 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 ngejar angka, ngejar itu biasanya adalah gambling. Endi yang paling khusyuk di antara 1000, di antara 100 itu. Bermakna itu satu. Yang bermakna dua, kalau itu adalah bentuk dari kesungguhan, karena saya sungguh-sungguh, maka jumlahnya 1000, maka nggak boleh buru-buru. Maksudnya orang sungguh-sungguh itu buru-buru. Sungguh-sungguh itu tenanan. Tenanan itu waktu ya dinikmati. Wong kita itu baina yadailah, di hadapan Allah. Nah, kita kan nggak di hadapan Allah, tinggal sadar atau enggak kan gitu. Nah, saat seperti itu, maka kita itu wiritan ojo buru-buru. Walaupun buru-buru itu nanti ada juga manfaatnya, tapi yaitu bok menawa di antara 1000 itu ada yang diterima kan gitu. Tapi sebetulnya bukan itu. Yang dicari adalah yang tertinggi adalah kesadaran. Bukan trans. Ada juga ya, contoh trans ya. Contoh trans dalam berzikir itu tariannya Jalaluddin Ar-Rumi. Itu trans. Sisi sini ada kesadaran, sadar. Sini ada trans. Mungkin trans di sini. Nah, ini agak itu ya. Variasinya banyak. Apa itu bisa diterima oleh Allah? Ya enggak tahu, Allah, terserah Allah. Tapi orang itu yang pertama sungguh-sungguh dan niatnya. Engkau nek salah, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan bahwa itu salah dan Anda harus cari benar. Kebenarannya akan dilihat. Ya. Ada lagi trans itu zikir la ilaha illallah keras sampai teriak-teriak itu. Dengan gerakan itu bisa trans. Oh iya, trans, kesadaran, pengosongan, konsentrasi ada 4 paling enggak. Pengosongan itu adalah model orang semedi, meditasi. Konsentrasi itu khusyuk, 1 titik. Trans itu ya seperti orang mabuk. Satu lagi kesadaran ya. Kesadaran sudah ya. Kesadaran, khusyuk, kekosongan, sama trans, 4 itu. Paling enggak yang saya apa nyebutnya ya. Yang saya ketahui sekarang ini 4 ini. Saya nggak tahu teorinya, saya belum pernah baca. Tapi yang coba saya pikirkan dan saya diskusikan dengan senior saya ini ada 4. Selama ini kan kadang-kadang orang wah tenanan, loh. Kadang-kadang itu bisa menjadi trans. Ya, tapi kalau pertanyaannya tadi saya ulang ya, bisa sampai enggak? Yang penting sungguh-sungguh, nanti kalau itu ada kesalahannya akan dibenarkan oleh Allah. Termasuk pola pandang, pola pikir. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit lagi. Kita kan mengenal adanya tiga ranah ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, 3 aspek itu menurut yang saya baca dari Kimia Usada, permainan kognitif kita, pikiran kita itu adalah pada satu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, mengenal akhirat. Jadi apa sih? Siapa sih Allah? Siapa sih diri kita? Apa sih dunia ini? Apa sih akhirat? Itu permainan pikiran. Karena pikiran juga menentukan sikap dan menentukan perilaku pada berikutnya. Maka seperti sosialisasi vaksin, maka dipengaruhi vaksin itu baik dan macam-macam itu ya agar orang mau vaksin. Sama kalau kita itu mengenal dengan pikiran kita, olah logika kita terhadap siapa diri kita, siapa Allah, apa sih dunia ini, apa sih akhirat. Nah, itu nanti akan mengarah kepada peningkatan keimanan.
Nah, yang kedua, di ranah afeksinya itu yang kita kenal dengan tobakotun nafas. Ada nafsu amaro, lawama, mulhima, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, itu ada 7. Itu dasarnya Al-Quran semua. Sudah pernah saya coba cari ayat-ayat Al-Qurannya dan ketemu. Nah, di sisi psikomotoriknya itu di dalam Al-Quran termasuk di surat Al-Waqiah itu ada 3 golongan, yaitu Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, dan Ashabus Shimal. Di ayat yang lain ada orang yang dzalimun li nafsi, muqtasid, dan sabiqul khairat. Dzalimun li nafsi itu adalah muslim, mukmin iya, tapi belewar terus, kalah dengan males, kalah dengan godaan-godaan keinginan, kesenangan. Itu namanya dzalimun li nafsi. Ya, sebagaimana contohnya Nabi Adam ya. Rencana Nabi Adam itu kan doanya Rabbana dzalamna anfusana, itu kan karena melanggar larangan Allah mendekati pohon khuldi itu. Yang muktasid itu ya berperilaku muslim, mukmin, tapi masih ada yang di atasnya, itu yang disebut sabiqul khairat. Itu orang-orang yang berlomba-lomba menuju Allah. Menuju Allah itu lomba-lomba. Cara gampangannya itu wajib ditambahi sunah-sunai. Gampangannya begitu. Puasa Ramadan wajib, tambah sunnah. Apa sunnah? Senin, Kamis, ya pokoknya yang disebut sunnah. Sholat juga begitulah. Tapi semua harus berpondasi pada yang tadi, kesungguhan dan lillahi ta'ala. Nah, kalau 3 itu umpamanya dipelajari, ya nanti akan bisa menghikmati seperti ini, menyelam dalam bahrudzulah, lautan kehinaan maupun lautan kemiskinan di depan Allah. Nanti ada orang bilang wancane tasawuf itu akhirnya ngajak mundur kan begitu kan. Ya kalau salah paham. Jangan dipisahin, jangan dipisah begini. Maksudnya Allah itu memerintahkan kita untuk berikhtiar. Allah memerintahkan kita berusaha. Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan yang lain-lain. Umpamanya ya, Allah memerintah kita bekerja itu, hai bekerjalah seadanya, apa begitu? Enggak kan? Enggak. Ya bekerjalah dalam rangka mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah. Itu dalilnya Nabi Daud, insya Allah. Cerita Nabi Daud itu, the King of Daud itu kan ya, orang Barat menyebut the King of Daud. Tapi kalau kita ya Nabi. Karena Daud itu ada orang non muslim ada yang menganggap bukan nabi, tapi ya the king itu raja. Nah, Nabi Daud itu sudah kaya, tapi tetap diminta bekerja oleh Allah. Bekerjalah untuk bersyukur. Orang bekerja itu bersyukur. Mengapa? Ya badan itu nek mung digawa turu apa ya apik. Cara mensyukurinya ya dengan bergerak, dengan bekerja. Nah, saat seperti itu orang kan bisa menjadi rezekinya banyak. Rezeki banyak, duit banyak ini bisa enggak tetap di hadapan Allah itu adalah nyilam. Nyilam itu tenggelam di dalam bahrudzullah wal maskanah. Lautan kehinaan dan lautan kebutuhan, lautan fakir di hadapan Allah. Tapi bukan ngaku-ngaku ya, tenanan begitu. Muter-muternya sudah sampai mana-mana ya. Oke, tinggal dirumuskan sendiri, mudah-mudahan paham. Oke. Wastishabi dzalika ilal faraghi min dzalika abadan. Berikutnya
tanda orang yang akan mendapatkan pertolongan atau taufik dari Allah itu adalah wastisqa bidzalika. Wastisqabi itu mensahabati atau melanggengkan hal-hal tadi itu. Hal-hal apa? Yang pertama adalah selalu berharap atau mengembalikan kepada Allah, meninggalkan ngaku-ngaku fakir, ngaku-ngaku butuh, tapi menyelam dalam lautan kehinaan dan kebutuhan di hadapan Allah. Itu dilanggengkan ilal faraghi min dzalika, sampai kosong. Kosong dari apa? Kosong dari ngandalkan amal, kosong dari ngaku-ngaku butuh. Tapi butuh beneran. Kalau itu semua kosong, abadan selamanya. Abadan selamanya itu maksudnya teruslah berusaha untuk menjadi kembali kepada Allah, menyelam di lautan kehinaan dan kebutuhan, kefakiran di hadapan Allah, itu terus dilanggengkan. Maka itu adalah tanda orang mendapatkan pertolongan Allah. Pak, nyatanya banyak orang yang ditolong oleh Allah walaupun orang itu tidak benar gitu. Ya, yang nolong itu ya bisa jadi bukan Allah. Apa yang nolong selalu Allah. Kan ada seperti ini. Ada seperti ini. Di dalam surat, kalau nggak salah surat jin. Surat jin itu jelas itu. Ada laki-laki yang meminta pertolongan kepada laki-laki, manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa jin. Berarti ada toh. Al-Quran mesti bener kok. Ada nggak orang yang minta pertolongan pada jin? Ya si Jun. Jin dan Jun. Di film kan begitu. Tetapi itu memang bisa dipilah-pilah ya. Ada seperti Nabi Sulaiman itu bukan minta tolong pada jin, tapi merintah pada jin. Itu beda. Ada yang bukan minta tolong pada jin, tapi kompromi. Kompromi itu umpamanya di sini ada jin gede sing iso ganggu wong. Gak gelem ngalih, gelem ngalih nek dikai kopi. Ya dikai kopi wong kopi wae. Tapi ya sing ngalih kono. Itu kompromi. Bukan minta tolong. Oke, waqad qala Allah subhanahu. Ini baru 2 baris ya. Waqad qala Allah subhanahu. Dalilnya, kalau mau tanya dalilnya, argumentasinya, penjelasan itu tadi itu apa kalau dalam Al-Qur'an. Nah, di sini disebutkan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Yang kemarin ya ini ya. Ini sudah dibahas minggu lalu ayat ini. Ini ayat apa ya? Itu cerita di mana Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan pertolongan dari Allah berupa para malaikat berkuda yang menjadi bala tentara perang di Badar itu. Dan itu kan diberikan oleh Allah saat mereka itu dalam keadaan azillah di sini. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah, dalam keadaan hina-hina. Itu argumen ayat Al-Qur'an yang pertama. Argumen yang kedua, niki rada angel argumen niki. Wa qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah. Ini saya bawa Al-Qur'an. Tapi intinya begini. Ini ayat ini sesungguhnya zakat, sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir, miskin, dan sampai asnaf yang 8 toh. Itu kok bisa dijadikan dalil dari yang tadi. Nah, ini tafsirnya menggunakan tafsir sufi, bukan tafsir fikih. Kalau tafsir fikih, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang miskin. Itu berarti zakat itu. Tapi kalau tafsir sufinya,
Innamas shadaqatu, sesungguhnya pemberian Allah, pertolongan Allah itu adalah untuk orang-orang yang merasa butuh, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Kalau kita tidak bisa merasa fakir dan miskin di hadapan Allah, nggak bakalan dapat pertolongan. Karena syaratnya mendapatkan pertolongan adalah fakir dan miskin. Kayak asnaf 8 itu dikasih zakat kalau fakir dan miskin. Beda jauh toh. Nah, ini konteksnya, yang satu fikih, yang satu tasawuf. Nah, kok baru fakir dan miskin, lalu yang 6 gimana penjelasannya? Bisa dijelaskan juga. Ini ada di surat Innamas shadaqatu, itu suratnya, ada yang hafal Quran? At-Taubah 60. At-Taubah 60. At-Taubah itu ayat 9 ya. Juz 9 ayat 9. Mulai ayat 60 nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah 60. Dapat kita bahas satu-satu. Lil fuqara sudah dijelaskan tadi, wal masakin juga sudah dijelaskan. Nah, pemberian Allah yang berikutnya kepada wal amilina 'alaiha. Wal amil itu berarti kan orang yang mengelola zakat. Kalau kita itu menginginkan mendapatkan anugerah Allah, maka beraktivitaslah mengelola anugerah itu. Contoh, kalau jenengan punya ilmu belajar Al-Quran, apa yang harus diperbuat dengan orang yang belajar Al-Quran? Mengajarkannya, mengamalkannya. Kalau Anda itu umpamanya seorang pedagang, ya dalam perdagangan itu sebaik-baiknya juga sebaik-baiknya menggunakan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan memberikan sedekah zakat-zakatnya. Itu amil. Amil itu yang mengelola. Dalam skup yang lebih besar lagi, berbuatlah, kelolalah diri kita untuk sungguh-sungguh. Yaitu amil. Yang ketiga ya, wal mu'allafati qulubuhum, adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam toh kalau fikih. Nah, kalau tafsir tasawufnya bagaimana? Ya hampir setiap diri kita itu adalah orang-orang yang perlu diwelasi atau dijinakkan hatinya. Bener nggak? Wong hati kita itu masih sering kemana-mana. Nah, maka kita itu juga adalah orang-orang yang perlu dihaluskan. Tapi kalau tahu itu maksudnya apa? Tahu diri gitu. Sudah hatinya umpamanya, ya mudah-mudahan tidak seperti itu, naudzubillah. Hatinya korak gitu. Korak itu apa? Preman. Korak itu bahasa Jawa Timur. Hatinya preman tapi kemudian minta diwelasi atau minta dikasihi, itu bener nggak? Kita mengaku kepada Allah, ya kalau memang hati kita itu preman, ya mau segera mohon ampun gitu. Nah, itu kan orang yang perlu di mu'allafatu qulubuhum. Wa fir riqabi dan budak ya, riqab.
Ya, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, ya itu tadi bahwa kita harus bersikap menghamba kepada Allah. Wal gharimina, dan orang yang berutang banyak, berutang untuk jalan Allah. Nah, orang utang itu kan pasti butuh, ya, butuhlah kepada Allah. Wa fi sabilillah, ya jelas lagi ini berjuang di jalan Allah. Wa bani sabil, dan anake dalan. Anaknya jalan ini orang-orang musafir, dan kita itu ya bermusafirlah. Dan orang Jawa sejak dulu itu mengungkapkan kita itu kan musafir. Urip itu koyok mampir ngombe, berarti kita kan mampir ngombe itu dalam rangka perjalanan, maka kita mampir hanya untuk minum. Ya itu tafsir secara sufi ketiga kedelapan sifat-sifat itu bisa kita terapkan ke dalam diri kita agar mendapatkan at-taufik atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tadkhul junnata amalika wa ilmika. Fala tadkhul, dan janganlah masuk junnata amalika wa ilmika, ke dalam benteng amalmu dan ilmumu. Jangan masuk ke dalam benteng amalmu maupun ilmumu. Jangan berlindung atau mengandalkan amalmu maupun ilmu. Itu jangan diandalkan. Loh, kok nggak diandalkan gimana? Cari, beramallah karena perintah Allah. Berilmulah atau carilah ilmu karena Allah, perintah Allah. Ya itu. Tapi jangan dilanjutkan. Karena saya sudah belajar ilmu pengetahuan, maka saya harus dapat anugerah Allah. Nggak boleh itu. Anugerah itu adalah wewenang Allah. Kewajiban kita adalah mencari ilmu. Kewajiban kita adalah beramal. Pahala dan yang lain-lain itu adalah hak Allah. Yang paling sulit ini loh. Ini paling sulit karena sejak kecil, sejak TK, mungkin sebelum kita TK, PAUD itu sudah diajari. Ya kan? Sholat nanti dapat pahala. Kan begitu loh. Sholat nanti kasih permen. Nah, maka seakan-akan ketaatan itu menyebabkan adanya anugerah, ya kan? Dalam konteks yang pembahasan sufi, artinya pembahasan yang lebih hakikat, ya, itu kita tidak boleh kalau beramal pasti nanti kemudian Allah akan menurunkan anugerah. Karena apa? Itu memaksa Allah. Paham nggih? Kalau pemahaman kita tetap bahwa kita beramal lalu dapat pahala, berarti kita itu saat melakukan amal kemudian seakan-akan mewajibkan atau memaksa Allah memberi pahala. Nah, yang berbahaya ini sebetulnya. Karena apa? Karena kita berarti membatasi Allah. Berarti nek gak memberikan pahala, mesti Allah salah. Ya kan? Ya itu loh, pola pikir itu yang berbahaya. Makanya orang-orang tasawuf, ahli sufi, secara hakiki itu begitu. Allah itu berjanji bahwa akan memberikan anugerah, memberikan pahala kepada orang yang berilmu, yarfa'illahul ladina itu, dan juga pahala. Tetapi itu dalam konteks Allah gitu. Bukan kita yang mengharuskan Allah. Berbeda loh. Contoh, mungkin pernah saya sampaikan, mudah-mudahan Anda sudah lupa sehingga seperti baru yang saya sampaikan. Saya pernah nyampaikan begini, penempatan dalil itu harus pas. Contoh, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau itu digunakan seorang ibu memaksa anak-anaknya, kan bisa. Surga itu bawah telapak kakiku loh, gini-gini anaknya. Dalil itu
yang memakai harusnya anak. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, maka saya sebagai orang anak harus berbakti kepada orang tua. Letakkan dalilnya itu begitu. Nah, sering orang itu menempatkan dalil secara salah seperti itu. Hampir sama di dalam pembahasan hakikat seperti ini. Kalau kita itu mengatakan bahwa Allah harus memberikan pahala karena saya sudah baca Quran, harus baca apa? Baca Quran, sudah sholat dan lain-lain, sudah beribadah, Allah harus memberikan pahala. Maka kita berarti memaksa Allah. Mosok ono pangeran iso dipaksa. Itu kan nggak ada toh logikanya, nggak masuk. Mosok Gusti Allah kok dipaksa. Bahwa Allah itu Al-Qahhar. Allah bahkan maha memaksa, bukan Allah yang dipaksa. Nah, itu ketauhidan, itu termasuk masalah tauhid yang kalau kita salah juga berbahaya. Dan itu diantara secara halus, kemudian wujud-wujud bahwa kita itu adalah memaksakan sesuatu kepada Allah, itu adalah waktu terkabulnya doa, kok gak terkabul, lalu kita nesu. Itu Gusti Allah. Itu halus. Tapi nggak boleh loh itu, karena seakan-akan menanyakan kebijakan Allah. Nah, Gusti Allah itu maha bijak kok. Kok ngono loh. Nah, itu kalau di lebih halus lagi, dino iki kok panas banget sih. Itu kan seakan-akan nggak terima. Nadanya harus di panas banget. Seakan-akan nggak terima dengan panas. Udan maneh. Hal seperti itu ya harus mulai dipertimbangkan lah, berucap seperti itu. Nek wong bodoh kan ora apa-apa toh. Nek wong bodoh kan berarti kesalahannya ya karena bodoh itu ya. Tapi apa ya gelem bodoh terus. Oke ya, ini tadi penjelasan wala tadkhul junnata amalika wa ilmika. Janganlah kalian masuk ke dalam benteng amal maupun ilmu. Jangan masuk seperti itu. Kalau itu dilakukan wa ma utita min nurin wa fathin. Kalau seperti itu, kalau pada dalam pengertian masuk ke dalam benteng amal maupun ilmu, wa ma utita, maka engkau tidak akan diberi min nurin dari cahaya Allah. Tidak diberi cahaya Allah wa fathin maupun terbukanya hijab. Terbukanya hijab itu berarti kita lebih mempunyai pengetahuan yang tidak banyak orang mengerti. Pengetahuan untuk apa? Ya untuk mengenal Allah lebih dalam. Oke, fatakulu kama qala man khudila. Nah, ini nanti penjelasannya panjang. Dan fatakulu, dan hendaknya engkau mengatakan kama qala man khudila fa akhbarallahu anhu biqaulihi laka walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Sering enggak melihat tulisan itu? Masya Allah la quwwata illa billah. Saya itu kok merasa sering melihat itu ya. Di mobil-mobil, belakangnya mobil itu Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau tidak begitu, Masya Allah tabarakallah, apa ya? Nah ya itu dah. Karena itu termasuk wirid. Masuk yang di wirid-wirid. Tetapi ini hampir sama dengan saat Anda melihat tulisan hada min fadli Rabbi. Mirip itu. Mobil ini karunianya Allah loh, bukan. Nah, ini juga mirip seperti itu. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya mirip itu. Nah, penjelasan lebih detailnya insya Allah minggu depan, karena ini penjelasan ini dari ayat
32 surat Al-Kahfi juz 15 ya. Surat 18. Ini dari 32 sampai 40 berapa gitu. Besok saya diingatkan. Nah, mulai dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima ila akhiri ya. Itu sampai 40 sampai 44. 32 sampai 44 berarti 12 ayat. Nah, itu akan kita jelaskan. Intinya nanti itu berbicara adalah tentang orang yang punya kebun, kebunnya itu luas, subur. Dia salah ucap. Bukan salah ucap ya, karena memang biasanya orang itu sering kali orang itu kalau dapat anugerah banyak itu sok lali. Khilaf bahasanya gitu. Nah, dia itu menyebut, wah aku nek dunya aku kaya ngene iki kiamat kaya ora ono. Itu ada itu di ayat ini ya. Nah, akhirnya besoknya dihabisi oleh Allah. Entek kabeh. Nah, tapi di situ ada dialog antara dua orang. Yang satu orang yang mukmin beneran artinya tidak tergoda gitu. Yang satu sempat tergoda dengan kekayaannya itu. Nah, maka jangan sampai kita seperti itu gitu, dalam memohon, mengharapkan taufik pertolongan kepada Allah. Karena kalau salah bukan ditolong, malah diazab. Ya bisa jadi itu peringatan, bisa jadi hukuman. Tingkatannya gitu kan. Nek diperingatke ora iso ya di hukum. Insyaallah minggu depan kita lanjut insyaallah. Kita akhiri dulu untuk malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.